Menurut Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita oleh Allah dipertemukan di majelis yang penuh barokah ini dalam rangka acara nyalap Selo Pratomo yang akan didirikannya SMP Hamalatul Quran yang bertempat di Dusun Ringinagung, Desa Keling, Kecamatan Kebung, Kabupaten Kediri. Mudah-mudahan acara ini dan selanjutnya SMP-nya dijadikan SMP yang barokah dan manfaat. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah dan surah Al-A'la. Mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan para santri dan para siswa yang belajar nantinya menjadi santri dan siswa yang mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati ikhwanihi من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأقربائنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا والأرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات ونقصد رحيما ولا هذه القرية في صالح وصولهم وفضلهم ونفعنا بعلومهم وبأسرارهم ولقضي حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Terima kasih untuk sambutan yang pertama prolog oleh pengasuh pada pesantren Hamalatul Quran. Kepada yang terhormat Romo Kiai Ainul Yakin kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Wa idh qala Ibrahimu rabbij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, yang saya hormati Kiai Royhan yang mewakili Ringin Agung, mewakili Ishari, mewakili Pondok, Pak Kiai Haji Imam Fatoni, Wakif Nadir Hamalatul Quran Putri 2 Ringin Agung. Yang saya hormati Abah Komar, provokator, orang yang di Tebu Ireng itu saya orang paling tidak mundur, tapi lebih tidak mundur lagi Pak Komar. Di Tebu Ireng saya ini orang paling nekat, tapi masih kalah nekat dengan
Abah Komar ini. Kemudian yang saya hormati Abah Solekan ini yang menjadi sekoci pengikat benang di berbagai sesuatu yang menjadi yang berkenang di Hamalatul Quran. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah, pada pagi hari ini kita mengembangkan dan menindaklanjuti apa yang menjadi cita-cita luhur Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yaitu terciptanya pribadi muslim insan kamil hamil Quran lafdzun wa maknan wa amalan. Di dalam memperkenalkan tahfidz dan akademik, ini adalah sesuatu yang butuh kesabaran ekstra dan butuh ketelatenan, butuh kesungguhan. Dikala Pak Wahid Hasyim ini memperkenalkan program ini, sebenarnya tahun 2021 ini kan karena data sejarah yang valid ini kita belum menemukan, kan karena hanya tutur tinular saja. Pada tahun 21 bersamaan dengan pemerintah Raffles itu mengumumkan berlakunya HIR Herzin Indonesia Rehlemen, kemudian Buharlek Wetsboek, dan ada formalisasi hukum agama menjadi hukum negara, yaitu NTCR, nikah, talak, cerai, rujuk, kemudian waris dan wakaf. Ini hukum agama tapi diakui dan dilindungi oleh negara. Karena pemerintah itu merasa kalau tidak diberikan seperti ini, gempuran-gempuran perang gerilya itu tidak akan berhenti, karena mengalami kekalahan antara perang Diponegoro dan Imam Bonjol dan lain sebagainya. Umat Islam dikasih kelonggaran, yaitu Kantor Islam Zeken itu ya. Jadi urusan agama diserahkan pada yang berwenang itu. Kemudian adalah Departemen Agama yang diurusi itu madrasah dan kemasjidan. Jadi apa-apa diserahkan. Namun di balik itu ya ada yang diambil oleh Belanda. Jadi ada orang nikah itu biayanya waktu itu setengah gulden lah, seperberapanya itu disetor ke kas negara yang dibawa pulang oleh pemerintah Londo itu. Kemudian kalau warisan itu ada sampai sekarang berlaku nggih napa niku sing prosentase, di prosentase. Yang namanya pemerintah itu kan gak mau kalah, apapun itu mesti kanan kiri oke itu. Maka dikatakan Departemen Agama ini adalah Departemen Warisan Penjajah Belanda. Sama halnya pendidikan yang ada pengenalan pemberantasan buta huruf, huruf Latin. Ini pun juga peninggalan Belanda juga. Namun dulu ini yang bisa sekolah terbatas, anaknya wedono, anaknya lurah. Kalau orang yang miskin-miskin nggak bisa sekolah karena biayanya itu. Bisa juga kadang-kadang anaknya orang kampung ini nggak berani sekolah karena takut dengan Londo itu. Maka oleh karena itu setelah negara merdeka ini, bagaimana di negara demokrasi ini yang cepat dapat, yang pintar ya tenar, yang kuwoso tambah meseso. Oleh karena itu pemerataan bagaimana kita bisa mengangkat kalangan dari bawah menjadi ke permukaan. Oleh karena itu Hamalatul Quran pertama adalah membantu santri du'afa menjadi insan kamil hamil Quran lafdzun wa maknan wa amalan. Jadi dari berbagai kalangan menginginkan yo iso apal Quran, yo iso bahasa Inggris, ya iso ilmu lain-lainnya, datanglah ke Hamalatul Quran, gratis, sedekah tidak ditolak. Lah
Bayarnya pakai apa? Pakai riyadhah itu ya, tahajudnya khatam, duhanya khatam, kemudian muraqabahnya setiap Kamis khatam. Ini adalah riyadhah untuk ketentraman bersama agar negara ini selalu dibarokahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Indonesia jadilah Indonesia, tidak yang lainnya. Lah di sini Hamalatul Quran jadilah Hamalatul Quran, tidak lainnya. Asas dasarnya sama. Hamalatul Quran ini asasnya adalah Jogoroto, Jogorogo dan Jogoroso ini ya. Kalau komunis kan Podoroto, Podoroso itu nggih. Kalau komunis itu asasnya Podoroto, Podoroso. Ketika nongol dikepras, lambangnya arit. Ketika lebih tinggi lagi ditotok, makanya lambangnya Palu Arit itu kan dikepras totok. Lah oleh karena itu, lah maka nyanyian komunis kan genjer genjer, nang kedoan dijejer jejer kan, itu artinya Podoroto Podoroso. Lah kalau masih ada dari kalangan kita ini modelnya seperti itu, ketika ada tokoh mau tumbuh dikeprasi, dicemesi atau dipendeli, itu adalah tinggalan komunis itu. Itu tidak boleh ada. Maka Gus Dur tidak salah. PKI sudah tidak payu, tapi pelarangan untuk mempelajari PKI untuk kalangan tertentu jangan dilarang, biar orang itu bisa membandingkan komunis itu seperti apa kelakuannya, langkah-langkah seperti apa, biar kita mengenal. Kalau ada komunis di antara kita, biar kita itu eruh. Ternyata kita berkelakuan komunis tapi gak rumongso, katanya Gus Dur itu kan. Itu yang tidak boleh ada. Lah oleh karena itu di dalam menindaklanjuti cita-cita luhur Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kini Hamalatul Quran, sing sekolah ya apal Quran, sing apal Quran ya sekolah. Maka kita kembangkan sesuai dengan porsi, tidak boleh meninggalkan asas dasarnya, yaitu apapun kurikulum yang dikembangkan ya dasar Al-Qur'annya tahajud, muraqabah, apa maneh, duha, ya, yang paten riyadhahnya ini untuk keselarasan tidak boleh diowahi. Kemudian hari libur ya, hari Jumat. Wong dulu sekolah SR nggih, itu aja liburnya Jumat padahal itu londo kafir jelas-jelas. Itu menghargai kita. Liburnya Jumat, SR di kampung-kampung yang tidak di gereja itu. SR itu liburnya Jumat, yang mengenalkan Hono Coroko Doto Sowolo Podo Joyono Monggo Botongo itu ya. Yang mengajarkan paran sangkan. Paran itu tujuan, sangkan asal usul. Orang itu harus mengenal asal usul. Jadi biar ketika kuwoso ora meseso, ketika suki ora tur ora sumuki, itu orang kang mengenal paran sangkan, kang anggawa jimat kalimasoto, kang digawa Bathara Kresna itu. Kan gitu. Lah di sini Hamalatul Quran jadilah Hamalatul Quran, tidak yang lainnya. Kami sebatas menjalankan misi, dan saya yakin Al-Maghfurlah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini waliyun min auliyaillah. Jadi ketika apa yang menjadi nazarnya, ide gagasannya kita perjuangkan, kita kuatkan, insya Allah bersama kita. Dan kita selalu memberikan kado sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad setiap Kamis khatam, setiap Kamis khatam isi kandungan sholawatnya itu. Nah, oleh karena itu kita bersama pemerintah, bersama tokoh, jadi Hamalatul Quran ini datang tidak memberikan warna tapi memberikan rasa. Oleh karena itu Jogoroto, Jogoroso, Jogorogo, falsafate gula. Ketika dicemplungno banyu kan tidak merubah banyunya, tapi rasanya dicari orang, ada gula, ada semutnya. Saya kira ini semoga bermanfaat. Di sini saya ingat Mbah Jali, nggon iki nggon jujukane Mbah Nawawi.
mbok gawe nyambut gawe kaya apa kados-kadose iku gak iso dadi. Tapi gawe ngaji insyaallah cepet pinter dan bermanfaat. Saya ingat Mbah Jali itu dulu ketika saya sowan sama Abah Tony pertama kali. Ketika dalam waktu berapa Kang Faik? 2 bulan nggih. Ada yang khatam le gak iya mamulo lak mamulo. Insyaallah iku wis catetane Gusti Allah gitu. Semoga tempat ini menjadikan transfer ganjaran kepada para pendahulu keluarga Pak Haji Fatoni yang teori ilah hadrati ini sekarang sudah dikopi oleh perbankan ya. Ilah hadrati Nabi, ilah hadrati mandukiro asma'uhum Al-Fatihah. Sekarang ilah hadrati nomor apa? Rekeningnya kan klik ya. Sampai kan tidak susah-susah. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih. Selanjutnya sambutan Sohibul Bait kepada Bapak Dr. Kiai Haji Fatoni sekaligus Ketua Yayasan. Kepada beliau kami aturkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang dimuliakan Allah, Bapak Kiai Haji Ainul Yakin, yang terhormat dan suatu kehormatan bagi kami Bapak Muhammad Muhsin selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri dan juga Bapak Budi Wiono, suatu kehormatan. Yang saya hormati anggota Yayasan Gerakan Muslim Cendekia, yang saya hormati Bapak Royhan dan seluruh yang hadir di sini. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Kedua kalinya sholawat dan salam sempat tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah. Pertama adalah terima kasih kepada Pak Muhsin dan Pak Budi. Ini suatu kehormatan ya. Ini belum apa-apa sudah dikunjungi, belum apa-apa sudah dibimbing. Ini luar biasa bagi kami. Sesuai dengan sampaikan Romo Yai bahwa kami itu ingin mengembangkan sebuah pendidikan ya, yang sekarang mungkin ini Indonesia ini aneh memang kan. Anehnya begini. Orang itu setinggi apapun pendidikannya, tetapi kalau nggak punya selembar kertas, maka nggak diakui. Pun juga dengan Al-Quran juga demikian. Di Al-Quran banyak dari haki itu orang-orang pinter, tapi kadang nggak diakui. Kenapa? Karena nggak punya selembar kertas. Itu yang jadi masalah kita. Kalau Indonesia seperti itu, kalau luar negeri sudah tidak. Orang pinter sudah dihitung, itu pinter begitu. Tapi Indonesia nggak bisa. Inilah kenapa kami harus mengambil sikap membuat sebuah pendidikan formal yang hari ini kayak di HQ3 sudah ada SMK-nya, kemudian di HQ2 ini kita mencoba melangkah ke arah SMP pendidikan formal, sehingga ini menjawab semua tantangan-tantangan yang ada di situ. Kemudian juga yang tak kalah penting program-program dari yayasan itu adalah sebenarnya ada satu hal kami juga cita-cita kami tim dari yayasan itu adalah sesuai dengan moto dari Hamalatul Quran, visinya atau motonya atau visinya atau juga keinginannya itu mengqurankan Indonesia. Artinya hari ini saya saat ini belum sampaikan oleh Mbak Yai, sebenarnya Hamalatul Quran itu bukan hanya di Jombang Kediri, tapi juga di Sulawesi. Yang belum mungkin Papua yang belum ya. Yang Papua belum ya. Mau mere. Nanti di Batam banyak, di Kalimantan, Sulawesi banyak. Situ. Ya mudah-mudahan nanti di Turus juga ada. Itu pinginnya begitu. Nanti yang deket nanti kelupaan takutnya begitu. Nanti nggak disenggol Turusnya ya. Justru kami pinginnya kami selalu terbuka kepada siapapun di sini yang ingin mengembangkan Quran itu bisa. Apalagi saat ini juga ada program-program lain dari dinas. Harapan saya
itu juga kami bisa diajak untuk bisa kerjasama, karena kita sebenarnya kayak kasus kemarin saya mencoba diskusi dengan beberapa teman-teman di kesehatan, kesehatan, korban COVID bulan Mei Juni itu luar biasa, banyak anak nggak punya bapak, nggak punya ibu itu gara-gara COVID ya. Mungkin kami bisa membantu pemerintah, bidangnya adalah yang jelas bidang pendidikan, bagaimana anak-anak korban itu bisa masuk ke kami, kita didik, nanti setelah itu dia keluar jadi anak yang mandiri seperti itu. Itu merupakan cita-cita kami dari Hamalatul Quran dan juga Quran, bagaimana mengqurankan dan juga memandirikan generasi kita, itu yang paling mungkin bagi kami terlalu tinggi, tapi pelan-pelan kami sudah seperti itu. Buktinya di Hamalatul Quran Putra itu ada santri 1.200 ya, 1.600 itu maaf tidak dibayar, tidak membayar, tapi kami tidak menolak infak dan sedekah. Nanti begitu. Jadi ini suatu perjuangan dari kami untuk bagaimana mengqurankan Indonesia seperti itu, dan juga membantu kaum duafa khususnya bisa bekerja. Tapi ini kualik kaum duafa, tapi sebenarnya nggak kaum duafa, sebenarnya yang mondok di kami itu luar biasa, banyak orang-orang menengah ke atas, putra yai banyak. Seperti Wakil Gubernur Jateng itu putranya 3 di Hamalatul Quran. Banyak yai juga di Hamalatul Quran juga cukup banyak, di sini pun juga cukup banyak. Sehingga ini mungkin keinginan kami itu bisa terwujud dengan kerjasama lintas sektor mungkin hari ini. Makanya hari ini kami mengundang, dan kehormatan bagi kami sangat luar biasa Bapak Muksin bisa rawuh ke sini, sehingga nanti bisa mendoakan kami dan juga memfasilitasi kami sehingga cita-cita kami bisa terwujud, dimulai dari pendidikan formal. Jangan sampai generasi Islam itu diremehkan oleh umat lain. Umat lain sudah bicara Pluto, kemudian Uranus, kita masih bicara gerobak. Ini kan seperti itu. Dan kita harus mencoba melangkah lebih jauh. Itu harapan-harapan dari kami, cita-cita kami, saya mewakili yayasan, tim kami, semuanya berpikir tadi disampaikan oleh Pak Mbah Yakin bahwa Komar lebih gila, betul ya, idenya lebih gila daripada saya, itu begitu. Saya hanya menerjemahkan dari beliau berdua, sehingga keinginan, cita-cita gila, cita-cita yang mungkin nggak masuk akal, kita ramu dalam sebuah konsep. Kebetulan saya di orang pendidikan, jadi saya terbiasa dengan konsep pendidikan bagaimana bisa berjalan dengan bagus. Karena pendidikan Islam kadang-kadang ucapan-ucapan seseorang dari yang kita hormati, beliaunya tahu tapi tidak bisa menerjemahkan. Saya mencoba menerjemahkan dari bahasa-bahasa beliau di sini, para romo yai, kita terjemahkan. Ini sebenarnya faktanya begini, ya, itu seperti itu. Jadi kondisi Quran di kita itu orang, saya bilang orang Quran pinter enggak? Saya bilang sangat pinter. Buktinya kalau kita mungkin kalah jauh ya. Buktinya segitu tebal aja hafal, apalagi cuma mata pelajaran kecil-kecil. Nah, itu sebenarnya cuma bagaimana kita menata, mengkonsep, mendidik anak itu ke situ. Nah, karena terbiasa seperti itu. Terbiasa dengan Quran sehari di sini 8 juz, Bapak. Nanti seperti itu, sehingga kenapa tidak bisa? Hanya sebuah SMP aja, SMA sangat mungkin bisa dilakukan tanpa mengganggu pelajaran di sekolah ataupun kegiatan agamanya atau penghafalannya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti mohon pada Pak Muksin arahannya bagaimana terkait dengan tidak hanya SMP sebenarnya, tapi juga hal lain yang beliau yang seorang tokoh, seorang pejabat di Dinas Pendidikan pasti tahu kira-kira bagaimana sebenarnya sehingga Hamalatul Quran ini bisa berjalan lebih bagus. Dan juga kami yang kemarin pertemuan non formal, saya sowan ke rumah beliaunya terkait dengan ada masjid yang luar biasa sekali, sudah sangat besar sekali. Kemudian juga ada tempatnya. Kami dari yayasan pun juga dari Hamalatul Quran tadi sampaikan kepada Mbah Yai siap untuk membantu bagaimana bisa berjalan seiring bersama-sama untuk membumikan Al-Quran. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
disampaikan terima kasih. Untuk selanjutnya sambutan sekaligus pengarahan dari Bapak Moksin selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ingkang kula hormati Romo Kiai Ainul Yakin, pengasuh Pondok Pesantren Haki, Abah Tony ugi para pengasuh ingkang wonten. Alhamdulillah pagi ini saya diberi kesempatan oleh Allah melalui Pak Fatoni ya. Kalau wingi dikabari bahwa hari ini akan ada peletakan batu pertama mungguing Romo Yai wau napa? Salam Selo Pratomo. Salap Selo Pratomo lah, luar biasa ya. Bahasanya halus, punya makna, ada filosofi ya. Peletakan batu pertama Salap Selo Pratomo. Saya Salap Selo Pratomo nggih. Dimirengne teng kuping. Alhamdulillah. Niki lek Gusti Allah mboten bikak ngeten kan kula mboten ngertos lho teng mriki nggih. Ternyata Pak Fatoni maringi rezeki kula nggih. Kula dikabari kula saged sowan niki. Panggih para tokoh ingkang luar biasa. Kula ngimpi mawon mboten nate nggih. Ya ngimpi niku ngimpi awang-awang kados misalnya wonten pondok ngeten niki nggih. Selama niki kula namung ngutek-ngutek pendidikan dunia. Nah, wayahe dawe Gus Komar berevolusi ya. Kalau saya revolusi, Pak. Evolusi alon-alon. Ingkang uga kalih tamtu sebuah kebanggaan bagi pemerintah. Senajan niki kula hadir niku tidak dalam kapasitas ditugaskan ya, tapi mewakili pemerintah. Tentu ini kebanggaan bahwa masih banyak ya tokoh-tokoh yang memperhatikan pendidikan dunia akhirat ya. Dunia akhirat kados niki. Ini harus diapresiasi. Bukan perlu saja ya, harus diapresiasi oleh teman-teman jajaran pemerintah. Memang beberapa saat yang lalu saya ini diaturi oleh Pak Fadoli ya. Pak Fadoli ini kebetulan kepala SMK Candabirawa Pare. Waktu itu ke kantor saya dalam sebuah acara menyampaikan bahwa kakaknya akan mendirikan SMP dengan berbagai latar belakang dan permasalahannya. Beliau menyampaikan gitu. Terus kula datang Pak Fadoli nggih, wah malah keleresan. Saya itu sudah punya tempat senajan mung biasa, terus sudah mulai toto-toto puingin nggih, kepingin napa nderek-nderek siar Islam nggih. Duwe santri senajan siji utawa loro ingkang hafalan Quran ngaten. Terus didhawuhi, wah monggo mengke konsultasi kalih Pak Fatoni. Alhamdulillah sambung hari ini kita berlanjut ya. Nah, Bapak-bapak terkait dengan rencana pendirian SMP, tentu ini menjadi sebagai pelengkap ya, pelengkap untuk para santri ya, diberi bekal ijazah formal. Sebab seperti yang disampaikan oleh Abah Fatoni tadi, bahwa di Indonesia itu memang penghargaan
pengakuan kompetensi seseorang itu tidak sekedar dengan real kompetensi yang ditunjukkan, tetapi harus ditunjukkan melalui sebuah selembar kertas yang ditandatangani oleh oleh pemerintah atau yang memperoleh legal formal. Nah, ini tentu akan menjadi mempermudah alumni kita nanti ketika mereka memerlukan ijazah atau sertifikat itu untuk pengembangan karir selanjutnya. Oleh karena itu saya menyambut baik ya dan matur suwun ya kalau pondok ini juga mengembangkan pendidikan formal. Satu sisi nyun pangapunten BPS niku dalam pendataan. Kalau santri-santriwati kita itu belum punya ijazah SMP atau madrasah, itu dianggap tidak lulus SMP, tidak lulus SD, tidak lulus SMA. Makanya kelompok usia yang lulus SD, SMP di Kabupaten Kediri itu yang tidak lulus masih besar. Kalau diberitahu ini di pondok pelajaran, mereka nggak tahu. Kenapa? Nggak ada ijazah. Gitu. Nah, ini kan akan berpengaruh pada data statistik ini. Kemajuan negara itu kan ukurannya kan pendidikan. Karena itu ini sangat luar biasa dan insya Allah kami akan membantu Pak Fatoni untuk proses perizinan dan bahkan nanti bisa dikembangkan program pendidikan non formal PKBM dengan membuka kelompok-kelompok belajar paket B setara SMP, C setara SMA. Jadi ada pilihan bagi santriwati mau ke formal SMP atau ke non formal paket. Terus mohon maaf ya, mereka anak-anak ini juga memperoleh hak ya di dalam penyelenggaraan pendidikan nanti. Dalam hitung-hitungannya penyelenggaraan mereka itu memperoleh hak untuk dibiayai oleh pemerintah. Nah, mudah-mudahan nanti tidak ditolak ya, soalnya ada beberapa lembaga itu yang menolak bantuan pemerintah. Jadi kalau di paket itu nanti asal itu masih usia sekolah, paket A per bulan itu 1 juta Pak Bud. 1 juta, paket B 1,5 apa 1? Ya. Nah, terus paket C ada. Nah, ini kalau nanti suatu saat ini benar-benar ya di luar BOS ya. Kalau yang formal kan BOS, nanti itu mohon berkenan ini juga diterima gitu. Dan karena konsekuensinya bahwa kita menyelenggarakan program paket ini nanti di Dapodik ada pilihan bersedia menerima BOP, kalau BOK ya, bantuan operasional pendidikan kesetaraan. Khawatirnya nggak diterima gitu ya. Kalau diterima kan bisa untuk memperlancar pengadaan fasilitas kita. Sangat diterima Pak. Ya, ini bukan untuk anak-anak, tapi dalam arti tidak diberikan kepada anak ini kamu 1,5 per anak per anda. Tapi ini untuk biaya operasional, untuk memberi transport ustadzahnya, tutornya. Iman-iman kan kalau nggak diterima. Gitu. Nah, ini saya awali ini, jangan sampai nanti suatu saat jadi Pondak Haki nolak bantuan pemerintah. Waduh, sapa biyen sing nah, niki kula rameni pertama, nanti jangan sampai ada penolakan itu karena jawab Pak, langsung aja kami yayasan menerima. Alhamdulillah. Nah, perlu dikawal Pak. Jadi monggo nanti setelah sekian lama berlangsung ini anak-anak didaftarkan semua di Dapodik Pak. Baik yang di formal maupun di non formal itu didaftarkan.
Ini bagian dari ikhtiar kita. Kalau orang lain bisa memanfaatkan, mengambil, bahkan mungkin untuk kegiatan yang madharat ya. Oh, kita yang jelas ya berjuang ya. Fafiru ilaullah ya kan. Mosok arep nolak kan nggih. Nggih, ngeten nggih. Anggap aja apapun itu. Soalnya lebih baik kalau ada dana itu kita manfaatkan untuk perjuangan ya di jalan Allah kan. Daripada uang ini jatuh ke orang lain tapi dimanfaatkan untuk pribadi macam. Nah, ini pesan saya nih. Terus saya Pak Budi ini peniliknya nanti kalau panjenengan ngurus yang non formal. Jadi ada pilihan lah nanti. Pilihan untuk santri yang mau di non formal berarti di paket B setara SMP, paket C setara SMA, yang di formal nanti SMP monggo gitu. Nah, di samping itu ada lembaga kursus dan pelatihan. Nah, ini solusi bagi santriwati yang sudah hafal Al-Qur'an. Jadi memang harus diuji kompetensi. Bang Komar ini sudah paham. Jadi ada badan sertifikasi nasional yang didirikan oleh pemerintah. Ya, itu yang nanti akan menguji santri-santri ini benar-benar menguasai. Saya yakin dari proses yang berjalan yang saya lihat sekilas ini, kalaupun itu nanti diuji ya sudah sama hasilnya. Tidak ada misalnya kalau di bahasa Inggris gitu ya, misalnya TOEFL gitu ya, conversationnya disulap, anunya disulap, nggak ada. Hanya untuk memenuhi kebutuhan misalnya agar bisa kuliah S2 ini harus memperoleh berapa Pak jatahnya sekarang 500 gitu ya. Nilainya sih 300 terus ditambahi. Yang penting untuk sertifikat. Kalau di Haki kan enggak. Memang mereka orisinil. Dan saya yakin dimanapun diuji mereka insya Allah bisa. Nah ini eman-eman gitu ya. Ya kita nun sewu, kita yang pengasuh, kita yang pengurus ini ngalahi. Golekne srono supaya anak-anak ini, para santri ini memperoleh sertifikat sehingga suatu saat nun sewu menawi diperlukan sudah bisa digunakan. Iman-iman ku arep misalnya nun sewu ketika TNI Polri ini kan sedang getolnya merekrut anggota yang dicari itu yang apal-apal Quran kan nggih. Terus gak kagungan ijazah, gak kagungan sertifikat. Padahal begitu anak-anak santri kita itu terekrut, artinya apa? Kita ini kan mengirim virus-virus kebaikan ya, virus-virus itu di tubuh organ-organ vital negara. Artinya apa? Perjuangan yang diatur nih Abahi tadi ya Yai Hasim itu. Jadi merembes nulari kebaikan. Ya, selama ini kan kita supibuk namengi awake dhewe, membentengi awake dhewe dari virus-virus yang enggak baik. Nah, ini santri-santri kita kalau direkrut di TNI, di BIN, di instansi pemerintah, maka akan menyebar virus kebaikan. Jadi untuk itu tentu menjadi kewajiban kita menyiapkan syarat-syarat itu. Saya yakin mereka nggak akan nuntut terus yang penting ngaji lillahi ta'ala ya, ikhlas semua. Tapi kita yang punya kewajiban, yang tahu bagaimana masa depan santri itu. Dan saya bangga ya, ternyata Haki ini nguri-nguri budaya Jawi gitu ya. Ajaran Mbah Hasim jadi ya. Podo Roso, Podo Roto, Podo Rogo ini Jogoroto ya, bukan podo. Lek podo-podo ajarane marxisme ya, sosialis, komunis kan gitu. Podo. Wekmu, ya, wekku dhewe. Lek niki dijogo, rasane dijogo, rotone dijogo, rogone dijogo. Bagaimana kita menempatkan diri sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan peran kita. Mbok pilih ngeten. Nah, panjenengan perannya Ustadz bagaimana menempatkan, membawa. Punya kurikulum masing-masing. Nah, itu. Jadi itu. Lah kula nggih ngeten.
kula sebagai orang yang kebetulan saat ini dipercaya untuk melakukan pembinaan di bidang pendidikan, saya menyampaikan apa yang menjadi tugas dan kewenangan saya. Panjenengan sebagai peran yang masing-masing monggo diperankan. Terus intinya nggih, kami siap membantu. Bahkan yes, kula pengen nempel lah, derek-derek nunut melu-melu siar Islam pun perane napa kula anu mangke derek Romo Yai ya. Terus kula nggih kan Jenderal Abdul Khalik Hasim. Nggih. Terus memang keluarga kula niku gawe napa ikra-ikra damel tempat ibadah wonten Turus niku namung ngeten. Yah besok lek wis dadi ayo awake dhewe sing cah yatim Turus ni sing siji apa loro sing wis hafal Quran iki kon ning kene kon mulang bocah kene kan. Siji apa loro ora usah akeh-akeh. Alhamdulillah Gusti Allah nemokne kula kalih Pak Fatoni. Lah mangke mbok pilih setelah ini nanti pembicaraan terkait dengan persiapan kula dijini melu napa melu siar niki mangke kita bicarakan lebih lanjut nggih Pak Fatoni. Tapi insyaallah pun seeneke keluarga siap ngaten ya senajan mboten napa mboten kagungan ilmune sangune ya paling ya wis mung pas-pasan pokoke bismillah ngaten. Mungkin ngalap barokah kiai nggih. Dungane para yai, ajarane para yai insyaallah lek awake dhenderek pun kula percaya insyaallah dimudahkan kalian Gusti Allah. Nggih. Terus ingkang prinsip Bapak Ibu ingkang kedah step by step dilaksanakan proposal izin operasional. Kalau minggu depan sudah bisa masuk nanti saya kawal, insya Allah dalam 1-2 bulan nanti ada tim yang survei ke sini. Mobil ini 1-2 bulan kan sampun pondasi, sampun rampung, sampun. Tapi sudah ada lokasi, sudah nanti tinggal nandai aja, misalnya ruang kelasnya mana, ruang kantornya mana, laboratorium agama di situ, kamar mandi lah nanti. Susunan kepengurusan sampun wonten, susunan dewan guru putih mangke. Sambil jalan, insya Allah nanti saya kawal dengan Pak Budi kalau yang non formal. Setelah ini yang non formal, Bu, Bapak nggih. Maksud kula supados menapa ingkang kula aturaken kala wau, anggaran yang disiapkan pemerintah itu dapat diserap, dapat diterima untuk pengembangan pendidikan indang cepet-cepet ngoten lho ya. Iman-iman cara kula nggih, lek kono iso akeh nampane. Lah kene lho, santinine ya akeh kok. Ora enek kucuran. Nah niki melalui SMP, melalui program paket ini insyaallah mangke saged dilaksanakan. Ngaten menapa ingkang saged kula aturaken, matur nuwun Romo Yai sampun diparingi kesempatan. Insyaallah mengke menawi anu kalian Bang Komar ini saya sudah sering ketemu ya memang. Bang Komar apa Om Komar. Nggih. Mangke sedayanipun insyaallah menawi wonten kesulitan kita diskusikan, kita bantu ngeten nggih. Sekali lagi matur suwun, sudah luar biasa peran saking para pengasuh pondok pesantren Haki ini terhadap kemajuan pendidikan agama dan pendidikan pada umumnya untuk masyarakat. Mugi selanjutnya tetap dimudahkan oleh Allah. Matur suwun, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya doa yang pertama oleh Romo Kiai Haji Nurrehan selaku pengasuh pada pesantren Mahid Al-Riyad Reginagung. Dan yang kedua, Romo Kiai Haji Ainul Yakin, pengasuh pada pesantren Hamalatul Quran, dan disusul dengan para masyayikh yang lainnya. Pada beliau kami aturkan.